membaca buku Muhammad Teladanku, buku 1 Kelahiran Rasulullah, dan hari ini aku bareng teman aku. Nah, dia yang bakal bacain, nanti ganti-gantian. Oke? Langsung aja. Keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Tak lama kemudian, Ismail menikah. Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya. Betapa tidak, dia tinggal oleh orang yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diterima oleh menantunya. Bagaimana kehidupan kalian? Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada Bapak, keluh istri Ismail. Hidup kami Nabi Ibrahim alaihissalam termenung. Dia pun berdiri dan pamit. Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini. Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan ini. Itu ayahku, kata Ismail. Pesan itu memerintahkan agar saya menceraikanmu karena kamu tidak berlapang dada menjalani kehidupan kita yang sederhana. Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikahi wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung. Beliau diterima oleh menantunya yang baru. Bagaimana kehidupan bersama Ismail? Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja dan selalu membimbing saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidup berbahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. Sampaikan kedatanganku kepada Ismail, katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya. Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, ayahku menyukaimu karena engkau istri yang solehah. Senyum Ismail. Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah nenek moyang Nabi Muhammad SAW ini? Tempat ibadah tertua. Melalui surat Ali Imran ayat 96-97, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya rumah ibadah tertua di dunia ini adalah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Rumah ibadah ini diberkahi Allah dan menjadi petunjuk bagi manusia di seluruh alam. Begitu tuanya umur Ka'bah sampai tak seorang pun tahu telah berapa lama Ka'bah berada di muka bumi ini. Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Dia diperintahkan membangunnya nenek moyang Nabi Muhammad. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dari orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga, kafilah-kafilah dagang yang datang dari dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, di samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Apa saja yang dilakukan bangsa Arab saat itu sehingga mereka dijuluki masyarakat jahiliyah. Pembagian urusan. Beberapa jabatan
pemerintahan di Mekah diantaranya Hijabah, pemegang kunci Ka'bah, Sikoyah, penyedia air dan makanan buat para penziarah, Rifadah, mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin, Qiyadah, mengatur urusan peperangan. Ya videonya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.